Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Fitriani Rahman dapat menjumpai Anda di program talk show perempuan Mutiara Islam di abad modern. Kali ini kita akan membahas bagaimana peran perempuan dalam perspektif Islam, memperbarui pemahaman kita dan mengupas tantangan serta peluang yang dihadapi perempuan di era modern sekarang. Bersama narasumber kita, yakni yang merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Ar-Risalah Batitanga, juga merupakan pengajar di 2 universitas di Majene, dan sekarang aktivitasnya adalah bergabung di salah satu majelis taklim yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, halo Kak Siti Aisyah, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, sehat, baik, bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Kak, langsung kita mulai diskusinya ya. Nah, seringkali menurut Kakak pandangan tentang perempuan dalam Islam ini kan masih simpang siur mengenai gendernya, tingkatannya. Nah, ada yang beranggapan peran perempuan ini hanya sebatas di rumah tangga saja, sementara yang lain menekankan pentingnya peran perempuan yang dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, bagaimana pandangan Kakak mengenai hal ini? Oke, betul sekali sih sebenarnya bahwa saya pribadi saya mengawali bahwa saya seorang perempuan dan sedikit pun saya tidak pernah merasa kecewa atau pernah merasa sakit hati lahir sebagai seorang perempuan, meskipun diterpa dengan berbagai diskriminasi kadang kita dengar dan dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Sebetulnya pandangan itu lahir bukan dari kacamata Islam, hanya itu lahir dari keseharian budaya patriarki yang tidak bisa kita pungkiri sampai saat ini masih melekat kuat nilai-nilainya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat, dan itu kemudian yang membentuk perspektif baik itu setiap individu maupun kelompok dan masyarakat terhadap perempuan itu sendiri. Bagaimana kemudian perempuan dalam masyarakat, bagaimana harusnya dia berlakon, bagaimana kedudukannya. Nah, itu kan terkadang dibedakan dengan laki-laki. Padahal sebenarnya kalau kita ingin berbicara dan membaca jauh tentang bagaimana Islam menempatkan perempuan, seharusnya pandangan diskriminasi terhadap perempuan itu tidak ada. Karena Islam sendiri itu sangat memuliakan perempuan. Contoh kecilnya saja, dulunya sebelum Islam datang itu, perempuan itu merupakan warisan yang bisa diwariskan dari misalnya ayah ke anaknya. Nah, Islam datang untuk menghapus semua itu bentuk perlakuan diskriminasi terhadap perempuan dan menempatkan perempuan seperti laki-laki layaknya manusia yang harus diperlakukan juga seperti manusia lainnya. Jadi kalau kita ingin bicara bahwa peran perempuan itu tersisihkan di masyarakat, dalam pandangan Islam seharusnya tidak. Sesuai itu pemahaman yang keliru. Karena jika kita ingin kembali ke sejarah bagaimana kemudian sahibah atau sahabat-sahabat perempuan pada masa Rasulullah itu memberikan perannya, kita akan menemukan sahabat atau Ummu Khadijah radhiyallahu an, bagaimana kemudian beliau sangat berperan dengan menyokong Nabi sebagai penerima wahyu. Dalam menyebarkan Islam pun Khadijah memberikan hartanya. Kita kenal Ummu Khadijah sebagai seorang saudagar perempuan yang kaya raya kan. Hartanya itu digunakan untuk menyokong penyebaran Islam, walaupun kemudian Rasul yang melakukan itu karena itu tugas kenabian. Terus ada sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasul juga. Beliau salah satu perempuan yang terlibat dalam perang Siffin. Dan beliau juga terkenal dengan kecerdasannya, bahkan beliau merupakan satu-satunya penghafal hadis perempuan yang memiliki banyak hafalan. Artinya kan dengan melihat itu semua bahwa perempuan itu sebetulnya berperan di berbagai sektor. Ada juga salah satu sahabat yang aktif dalam memberikan pengobatan medis di saat perang terjadi, itu hanya saya lupa namanya. Itu ada. Terus ada Halimatus Sa'adiyah. Kita kenal beliau kan, ada ibu susu Rasulullah itu yang luar biasa memberikan kebermanfaatan melalui air susunya. Itu waktu itu adalah sebuah pekerjaan. Menyusui anak waktu itu adalah pekerjaan.
bukan hanya sekedar memberikan bantuan, ya kan? Jadi kalau kita ingin membandingkan, ya tentu sebetulnya Islam sudah memberikan gambaran yang sangat nyata. Ada Asma binti Abi Bakar. Beliau adalah salah satu perempuan yang terkenal sangat piawai dalam bidang pertanian dan peternakan. Luar biasa bukan? Iya kan? Iya, sangat menarik sekali sih ya. Karena kita ini perempuan tidak perlu overthinking, karena bisa kita lihat tuh masa lalu di zaman Rasulullah tuh banyak perempuan-perempuan yang punya potensi yang bahkan bisa menandingi laki-laki itu sendiri. Kekuatan baik dari kekuatan maupun perang di bidang apapun. Nah, kemudian Kak, bagaimana kita bisa mengatasi kesalahpahaman dan misinterpretasi tentang peran perempuan dalam Islam? Bagaimana peran keluarga, pemerintahan, masyarakat sekitar, itu bagaimana pendapat Kakak? Iya, sebenarnya itu jawaban itu ada pada diri seorang perempuan sendiri, bagaimana dia menginterpretasikan dirinya sebagai seorang perempuan. Kalau kita sebagai seorang perempuan sendiri istilahnya mendiskriminasi diri kita terlebih dahulu, menganggap diri kita adalah lebih lemah dari laki-laki, maka anggapan itu akan tumbuh kepada kita bahwa ya memang kita lemah. Tapi kalau kita menampakkan bahwa diri kita bisa istilahnya memaksimalkan semua potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, layaknya sebagaimana laki-laki bisa berperan di masyarakat dalam dunia politik, sosial, agama, kebudayaan, pendidikan, ya pandangan orang itu akan berubah juga terhadap kita. Jadi sebetulnya mindset orang itu berubah seiring dengan kita memperkenalkan diri kita sebagai seorang perempuan yang tentunya bisa memberikan peran yang sama dengan laki-laki, walaupun mungkin dalam istilahnya beberapa hal kita berbeda. Kita tidak mungkin juga sama dalam semua hal, karena pada dasarnya memang kita beda. Kita tidak dituntut untuk membedakan yang sudah sama, dan juga tidak dituntut untuk menyamakan yang berbeda, kan? Iya. Misalnya fitrah kita sebagai perempuan yang melahirkan, ya kan, mengandung, haid, itu tidak mungkin kita lemparkan kepada laki-laki. Iya kan? Jadi ada memang fitrah yang sudah diberikan oleh Allah dan digariskan, dan itu tidak boleh diingkari. Tapi terkait dengan peran dalam dunia publik, sosial dan sebagainya, itu menurut saya sama. Ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa itu sudah dicontohkan oleh perempuan atau sahibah di masa Rasulullah, sehingga perempuan saat ini, kalau kita misalnya sebut sekarang ada generasi Z, generasi milenial, yang adalah generasi alpha, harusnya tidak perlu merasa insecure. Betul. Iya, apalagi mau menerima pendiskriminasian yang diberikan oleh masyarakat. Yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan, ya, show to the public, ya, that we can also. Iya, kita tidak boleh merasa istilahnya ya, saya tidak berhak melakukan ini karena saya adalah seorang perempuan. Tidak. Pekerjaan itu tidak pernah memilih gender seharusnya. Peran itu tidak pernah memilih gender harusnya. Hanya memang peran itu perlu didudukkan kepada orang yang memiliki kapasitas. Ya sama halnya misalnya dengan kepemimpinan. Kan ada hadis kasuistik yang mengatakan bahwa sebuah umat atau sebuah masyarakat tidak akan pernah sukses jika dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, hadis ini sebetulnya kan kasuistik. Ini terjadi di zaman Rasulullah waktu itu mengatakan, karena memang terjadi kerancuan pada saat pemerintahan seorang anak perempuan itu, yang sebetulnya dia memiliki saudara laki-laki, tapi saudara laki-lakinya itu satunya dibunuh dan satunya itu memang pembuat onar, sehingga akhirnya kepemimpinan itu jatuh ke tangan perempuan ini, karena dia tinggal dia satu-satunya yang merupakan penerus kerajaan, sementara yang memang berhak menjadi penerus kerajaan itu adalah keturunannya. Nah, ternyata perempuan ini tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang. Terima kasih kepada narasumber Kak Siti Aisyah yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang setia menonton dari awal hingga akhir acara. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Fitriani Rahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.